wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kartika selaku guru pengampun dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Damasinta Maya Ajara, perwakilan dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertema studi kasus. Sebelum mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Jahwa, yang kedua Anissa Nurhaida, yang ketiga ada Pak Seru Muambah, dan yang keempat ada Siswanto. Pengertian masalah. Masalah terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam melaksanakan apa yang menjadi harapannya. Dan masalah yang terjadi dibiarkan berkembang akan berakibat buruk terhadap individu itu sendiri maupun terhadap orang lain. Adapun ciri-ciri masalah adalah yang pertama yaitu masalah yang muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua yaitu semakin besar kesenjangan, maka masalah akan semakin berat. Dan yang ketiga yaitu tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian ada jenis-jenis masalah. Yang pertama, masalah emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Itu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendali, dan kadang kurang tampak irasional. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang nampak pada mereka, misalnya mudah marah. Keadaan seperti ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam kaitannya dengan penyesuaian diri di lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga formal yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu subjek didik menuju ke arah dewasanya optimal harus mempunyai langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi masalah emosional ini. Misalnya dengan memberikan pelayanan khusus bagi siswa melalui program layanan informasi, layanan konseling, layanan bimbingan, dan konseling kelompok. Kemudian ada masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, baik dengan sesama remaja maupun dengan orang-orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pada fase ini, remaja lebih banyak di luar rumah bersama dengan teman-temannya sebagai kelompok. Maka dapatlah dipahami jika pengaruh teman sebaya dalam segala pola perilaku, sikap, dan minat hidupnya lebih besar daripada pengaruh dari keluarga. Perilaku remaja sangat bergantung pada pola-pola perilaku kelompok. Ia menjadi masalah apabila mereka salah dalam bergaul. Dalam keadaan demikian, remaja akan cenderung mengikutinya tanpa memperdulikan berbagai akibat yang akan menimpa dirinya. Kemudian ada masalah perilaku seksual. Tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh remaja sehubungan dengan kematangan seksualitasnya adalah pembentukan hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis dan belajar memerankan peran seks yang diakuinya. Pada masa ini, remaja sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mulai bersifat romantis yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenis. Sebagai akibatnya, remaja memiliki minat yang tinggi terhadap seks. Kemudian, yang terakhir ada masalah perilaku sosial. Tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Dengan perilaku-perilaku sosial seperti ini, maka akan dapat melahirkan geng-geng atau kelompok-kelompok remaja yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang. Pembentukan kelompok atau geng pada remaja tersebut dapat memicu terjadinya permusuhan antar kelompok atau geng. Untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut terjadi, sekolah sebenarnya dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok, baik kurikuler maupun kurikuler, dengan tidak memperhatikan latar belakang suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.
Sekolah harus mampu memperlakukan siswa secara sama dan tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa lain. Baik, selanjutnya beberapa masalah yang dialami oleh para remaja di sekolah menengah, antara lain yang pertama, masalah penampilan, yang kedua, masalah akademik, yang ketiga, bullying atau perundungan. Nah, yang dimaksud dengan masalah penampilan ialah masalah berat badan juga dapat menyebabkan remaja merasa rendah diri. Mereka mungkin menyadari jika tubuhnya terlalu gemuk sehingga berusaha untuk diet. Selanjutnya, maksud dari masalah akademik, tidak sedikit anak remaja yang merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran, sering mendapatkan nilai jelek, prestasi menurun, tidak betah di sekolah, hingga melakukan bolos sekolah. Selanjutnya nomor 3 tentang bullying, yaitu permasalahan yang remaja yang marak terjadi. Tidak sedikit anak remaja yang mendapatkan ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan dari para pelaku bullying, terutama di sekolah. Selanjutnya, pengertian studi kasus. Menurut pakar dalam psikologi dan bimbingan konseling, yaitu beberapa pakar, ada 3 pakar mengenai pengertian studi kasus. Yang pertama, studi kasus menurut Jungkur 1985. Studi kasus adalah suatu teknis mempelajari seorang individu secara mendalam untuk membantu memperoleh penyesuaian diri dan lebih baik. Selanjutnya, menurut Wiswinder 1995, studi kasus adalah suatu metode untuk mempelajari keadaan perkembangan seseorang murid secara mendalam dengan tujuan membantu murid untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Dewan Ketut Soekardi 1983, studi kasus adalah metode pengumpulan data yang bersifat integratif dan komprehensif. Integratif adalah menggunakan berbagai teknik pendekatan yang bersifat komprehensif, yaitu data yang dikumpulkan meliputi seluruh aspek pribadi individu secara lengkap. Jenis studi kasus. Yang pertama ada intrinsik. Kasus ini memiliki sesuatu yang menarik dan mengandung minat intrinsik atau yang biasa disebut sebagai intrinsic interest. Yang kedua adalah instrumental, yaitu mempelajari suatu kasus yang mana hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi suatu teori yang sudah ada. Yang ketiga ada kolektif. Dalam studi kasus ini digunakan ketika dalam penelitian. Subjek yang diteliti terdiri dari beberapa kolektif atau kelompok. Yang keempat, observasi. Merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sekian dari waktu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.